Martial Universe. Bab 201. Judul: Menempa Tubuh dengan Petir. Gemuruh. Lindong berdiri di puncak gunung dengan ekspresi sangat kaku saat dia menatap kilat panik yang berkelok-kelok di langit. Di bawah langit yang tertutup rapat oleh awan petir, sosoknya bisa diabaikan seperti semut. Petir melesat melintasi cakrawala, beberapa di antaranya mendarat di hutan yang luas, mengubah pohon-pohon tinggi menjadi batu bara dalam sekejap. Benang asap hitam naik ke awan, pemandangan yang menyebabkan jantung Lindong berdetak cepat. Oh, tidak buruk. Tepat untuk mengolah tubuh Great Sun Thunder. Tikus kecil melayang di samping Lindong ketika menatap awan petir hitam di langit dan berkata tanpa perasaan. Sebagai tanggapan, sudut mata Lindong tidak bisa melakukan apa-apa selain kedutan. Dia berbalik untuk melihat api kecil, yang telah menyembunyikan diri dari kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengutuk. Binatang yang tidak berguna. Baiklah, saatnya untuk mulai nak. Tikus kecil tidak memperhatikan Lindong keluhan yang terus-menerus karena melambaikan cakar sebelum menarik dan menciptakan jarak tertentu antara dia dan Lindong. Dari kelihatannya, dia juga takut disambar petir. Setelah melihat dua pengecut ini bersaing untuk melihat siapa yang bisa melarikan diri terjauh, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Jika aku diserang sampai mati oleh kilat, hantuku tidak akan membiarkan kamu pergi. Jangan khawatir, kamu tidak akan diserang sampai mati, paling-paling kamu akan terluka parah." Tikus kecil dengan ramah menghibur. Lindong memutar matanya dan akhirnya memberikan semua pikiran perlawanan. Menerima nasibnya, dia duduk di tepi puncak gunung dan memandang ke bawah ke hutan-hutan luas di bawahnya. Dia menghela napas dalam saat ekspresinya perlahan berubah serius. Meskipun menarik petir ke dalam tubuh itu menguntungkan untuk mengolah tubuh Great Sun Thunder, itu juga risiko yang sangat besar. Petir ternyata terlalu ganas. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia tidak akan memiliki nasib yang menyenangkan. Sehubungan dengan apa yang disebut bahaya dan penderitaan, meskipun Lindong terus berdebat dengan tikus kecil, ketika saatnya benar-benar datang, ia tidak berniat untuk mundur sama sekali. Kultivasinya selama bertahun-tahun telah memoles tekadnya hingga ekstrim. Duduk di tanah, Lindong meraih ke Ancient Heavenly Scales Halberd yang muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ular perak yang berkedip-kedip di langit. Beberapa saat kemudian, lengannya tiba-tiba bergetar ketika seberkas sinar Yuan Power tiba-tiba melesat keluar dari ujung tombak, melewati banyak ular petir di langit sebelum mengenai salah satu ular petir tertipis. Lindong sangat jelas mengerti bahwa nasi perlu dimakan satu suapan sekaligus. Jadi dia tidak memilih kilat yang bahkan lebih tebal dari pahanya, tetapi malah menemukan yang lebih kecil. Namun, bahkan jika itu adalah ular petir yang sangat kecil, kekuatannya jelas tidak bisa dipandang rendah. Boom! Saat sinar Yuan Power menghantam ular kilat itu, ledakan segera terdengar di langit. Seperti ular raksasa yang telah dibangkitkan, kilat hampir seketika mengungkapkan taringnya yang menyeramkan. Ini berkedip saat melengkung di sekitar balok Yuan Power, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang dengan cepat bergegas menuju Lindong, yang duduk di puncak gunung. Saat dia menatap petir yang tumbuh dengan cepat di matanya, Lindong menarik napas dalam-dalam saat Yuan Power emas buru-buru menyelubungi tubuhnya. Petir itu sangat cepat saat menyapu. Dengan ledakan keras, itu tanpa ampun membombardir tubuh Lindong. Boom! Petir yang terang dan memukau mata meledak di puncak gunung. Sama seperti baut kilat mencapai tubuhnya, tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditumbuk dengan keras oleh palu 10.000 pound, dan setiap tulang dan otot di tubuhnya mulai mengeluarkan suara mencicit karena kekuatan yang luar biasa itu. Tezet, tezet. Petir itu seperti ribuan percikan petir mikroskopis, karena mereka mengelilingi tubuh Lindong dan langsung melebur ke dalam Yuan Power emas yang bergelombang di tubuhnya. Kemudian, mereka masuk ke tubuhnya melalui setiap pori di kulitnya. Saat listrik mengalir ke tubuhnya, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meletus di tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya, sepertinya telah menyusut karena rangsangan hebat itu. Ark!
Rasa sakit yang kuat menyebar melalui setiap celah tubuhnya, sampai akhirnya geraman yang dalam dan menyakitkan dilepaskan dari tenggorokan Lindong, saat ia dengan keras membenturkan tinjunya ke tanah di depannya, menyebabkan retakan muncul pada batu gunung yang kokoh itu. Cepat dan aktifkan tubuh Great Sun Thunder. Sama seperti tubuh Lindong tampaknya akan menyala, suara tikus kecil dengan cepat terdengar di samping telinganya. Ketika dia mendengar suara tikus kecil, Lindong dengan cepat pulih kembali. Ketika dia dengan kuat menahan sensasi terbakar yang sangat menyakitkan di dalam tubuhnya, dia mulai mengaktifkan Great Sun Thunder Body. Saat dia mengaktifkan tubuh Great Sun Thunder, cahaya keemasan mulai perlahan menyebar di sekujur tubuhnya, sebelum berhasil melawan baut kilat yang menyerang tubuhnya. Warna emas dan perak sekarang berpotongan di dalam tubuh Lindong. Saat emas dan perak bercampur, itu tampak sangat indah. Meskipun mengaktifkan Great Sun Thunder Body pasti membantu, saat ini seluruh tubuh Lindong benar-benar mati rasa. Bahkan, dia bahkan bisa mendengar sel-sel di dalam tubuhnya mulai menangis. Kekuatan petir terlalu keras dan sangat berbahaya bagi tubuhnya. Tanpa mengambil langkah-langkah khusus, bunuh diri jika menarik petir untuk meredam tubuh seseorang. Untungnya, Lindong tidak berencana untuk bunuh diri. Alih-alih karena dia memiliki Great Sun Thunder Body, sehubungan dengan kekuatan kekerasan petir, dia masih memiliki beberapa cara perlawanan. Bas. Di atas gunung, petir berubah menjadi landak seperti cahaya dan melilit tubuh Lindong. Dalam radius hampir 30 meter, ular kilat merangkak di tanah, saat suara ledakan mikroskopis terus bergema. Bahkan beberapa batu puing langsung hancur menjadi debu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, berdiri jauh, tikus kecil dan api kecil dengan cepat mundur lebih jauh. Sebagai binatang iblis, mereka selalu sangat takut pada kekuatan alam. Saat percikan kilat melintas, di dalam baut kilat, cahaya keemasan bisa terlihat samar. Meskipun redup, itu menjadi lebih kuat pada tingkat bertahap. Ketika cahaya keemasan itu menjadi lebih kuat, percikan cahaya yang kuat itu sebenarnya mulai secara bertahap menyatu dengan cahaya keemasan itu. Ini mulai bereaksi. Ketika percikan petir pertama menyatu dengan Great Sun Thunder Body, roh-roh Lindong tiba-tiba terangkat, saat ia buru-buru mencoba menyerap jejak pertama Yuan Power ini ke dalam tubuhnya. Cici. Ketika jejak pertama Yuan Power muncul di tubuhnya, sel-sel dan daging di dalam tubuhnya, yang sekarang menyusut setelah tereksitasi oleh petir yang ganas, sekali lagi dihidupkan kembali karena mereka dengan rakus mengkonsumsi jejak Yuan Power yang menyatu dengan petir. Ketika jejak kombinasi ini Yuan Power diserap oleh sel, daging dan organ di dalam tubuhnya, Lindong langsung merasa bahwa mati rasa di tubuhnya mulai berangsur-angsur menghilang. Saat ia merasakan perubahan ini, kegembiraan muncul di hati Lindong. Kemudian, dia buru-buru mengaktifkan Great Sun Thunder Body dan mulai menyatukan Yuan Power-nya dengan semua percikan petir yang menjalari sekujur tubuhnya. Karena semakin banyak energi petir diserap oleh Great Sun Giant Body, rasa sakit yang tajam itu mulai menghilang dengan cepat. Sepertinya tubuh Lindong sudah mulai beradaptasi secara bertahap. Tubuhku menjadi lebih kuat. Aliran Great Sun Thunder Yuan yang telah menyatu dengan percikan petir sekarang dengan rakus dimangsa oleh tubuh Lindong. Berkat itu, Lindong bisa merasakan bahwa tubuh bagian dalam dan luarnya secara bertahap diperkuat. Sensasi ini sangat jelas dan jelas. Bahkan, dia bisa merasakan samar-samar bahwa jumlah energi yang mengalir melalui daging dan tulang ini perlahan-lahan tumbuh. Gunakan Great Sun Thunder Yuan ini diresapi dengan petir untuk membuka kunci meridian dalam kamu. Sama seperti Yuan Power ini mengalir melalui tubuhnya, dengan jentikan pikirannya, Lindong mengarahkan Yuan Power ini menuju meridian dalam yang tersumbat. Berkat Yuan Power yang kuat ini, meridian dalam yang diblokir sebenarnya perlahan-lahan terbuka. Selain itu, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kalau terus begini, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia akan berhasil membuka kunci meridian dalam ini. Saat ia memikirkan fakta ini, ekspresi bersemangat melintas di wajah Lindong.
Segera, dia menenangkan diri dan memusatkan seluruh perhatiannya pada menggabungkan kekuatan Yuannya dengan percikan petir untuk meredam tubuhnya dan membuka meridian dalamnya. Di atas puncak gunung, cahaya lampu itu, yang seperti landak, perlahan-lahan melemah. Sementara itu, cahaya keemasan di tubuh Lindong semakin menguat. Bahkan, di kulitnya, beberapa kotoran keabu-abuan dipaksa keluar. Ketika kotoran keabu-abuan ini keluar dan mengekspos kulit di bawah. Di tempat itu, sekarang warna hijau muda yang tampak seperti perunggu. Cahaya kilat ini bertahan selama hampir 1 jam sebelum benar-benar hilang. Ketika cahaya kilat menghilang, Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya saat cahaya seperti kilat bersinar di matanya. Dia sangat bersemangat. Jelas, dia telah merasakan manfaat dari kekuatan petir untuk menempa tubuh seseorang. Lindong menurunkan kepalanya saat dia menyentuh kulitnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi lebih keras. Beri aku baut petir lagi dan aku bisa membuka 1 meridian dalam lagi. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke sambaran petir di langit. Kali ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Saat ia menyentak tombak kuno di tangannya, seberkas Yuan Power langsung meledak dan sekali lagi terhubung dengan baut petir yang bahkan lebih tebal. Boom! Di langit, raungan gemuruh meledak. Baut petir itu seperti ular piton yang marah saat ia berlari dengan kejam. Kemudian, dengan aura yang sangat mengancam, itu membanting pada sosok yang duduk di atas puncak gunung. Efek cahaya kilat meledak, itu menerangi hutan ini. Sementara itu, aura petir yang tangguh menyebabkan beberapa binatang iblis bergetar. Samar-samar, seseorang bisa mendengar tawa hangat seorang pemuda yang menyebar bersama dengan raungan gemuruh.